Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Plus Plus, di mana hari ini kita akan ngebahas dua teman saya tidak ada di sini. Ya, jadi kita akan ngebahas sendiri aja mengenai baru pulang sholat tarawih, ya baiknya kita akan makan nasi dulu atau kita ngopi dulu. Nah, itu nanti kita bahas mengenai setelah tarawih. Tapi saya udah duluan pulang nih, teman-teman saya mana nih? Habib juga nggak ada. Tadi saya telepon katanya nggak diangkat. Assalamualaikum. Habib. Ya. Sehat. Sehat Habib. Cium tangan. Bola balik. Tempat Habib ya. Ya maaf Habib ya. Nih pengen jadi Habib. Tapi nggak jelas nih Bib. Iya. Kok cepat kali dia Bib nih Bib? Nggak mau nanya. Ini tarawih di Mars. Ya ada di Venus. Sini Bib, dekat sini. Oh di sini. Iya. Cepat kali Bang. Kan memang di sini lain. Nah, orang Zul kan cari masjid yang cepat. Coba. Enggak secepatnya pun enggak. Abang berapa rakaat? 8. Habib berapa? 8 enggak? 20 dong. Dia kok 20? 20 juga. Kalau bisa 36 Bib. Enggak lah, di sini Bapak ambil 8 Bib. Lebih cepat kan lebih bagus, maksudnya kita bisa ngerjain yang lain. Berarti karena lebih cepat. Ya. Karena malas. Enggak Bib, karena kegiatan lain. Oh, kegiatan lain. Betul. Ambil 8. Jadi yang betul mana nih? 8 apa 20 Bib? Kok langsung 8.20 ya? Iya. Kan ada 4.20. Subuh. Antara sholat 8 sama 20 rakaat. Semua sholat itu yang pertama adalah perkara yang baik. Perkara yang baik dan nggak ada sholat itu nggak baik. Kalau dilihat antara yang mana 8 yang baik atau 20 yang baik, maka dua-duanya adalah perkara yang baik. Sebab dua-duanya adalah perkara yang dimana dua-duanya melaksanakan sholat menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja yang 8 rakaat tetap dapat pahala sholat sunnah, yang 20 rakaat dapat pahala sholat tarawih. Jadi yang jadi masalah, yang ini yang 8, yang ini yang 20. Yang ribut, yang minum kopi nggak sholat. Nah, ini yang jadi masalah. Itu dia. Tapi 8 boleh juga. Nah, 20 boleh lagi. iya. Itu sama-sama dapat. Ya, yang penting tarawih dulu. Tapi besok cari 20 Bib. Kalau pengen lebih banyak pahalanya, ya otomatis kan lebih banyak jumlah rakaatnya, otomatis lebih banyak sujudnya, lebih banyak rukuknya, lebih banyak iktidalnya, pasti lebih banyak pahalanya. udah pasti, nggak mungkin enggak. Berarti yang kuat-kuat lah Bib ya. Berarti kalau misalnya sholat maghrib kan 3 rakaat Bib, kita tambah 4 sama Karena bulan puasa. iya, ada bulan puasa, biar tambah pahalanya. Kan 8, 20, maghrib 3. Oh, kita buat 4 aja jadi isya. Nah, kalau sholat maghrib itu kan sholat namanya sholat maktubah yang udah ditulis sama Allah jumlah rakaatnya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi kalau sholat yang udah ditentuin sama Allah jumlah rakaatnya, maka itu nggak boleh ditambah, nggak boleh lebih kurang. Tapi kalau taraweh ada riwayat yang memang riwayat yang terkuat dari Sayyidina Umar bin Khattab, amalannya Sayyidina Umar itu beliau ngumpulin orang sholat 20 rakaat. Di belakangnya sholat para sahabat yang besar. Semisal Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Maka tidak ada satu sahabat pun yang ingkar dengan perbuatan Sayyidina Umar. Dan kalaulah ada orang yang lebih faham dengan Rasulullah, mesti Sayyidina Umar lebih faham. Makanya kenapa mayoritas yang di Aceh ini kita sholat 20 rakaat karena kita ngikut Sayyidina Umar bin Khattab yang lebih paham tentang baginda Rasul daripada kita sendiri. Ada pun mungkin yang ikut yang 8, ya barangkali mungkin karena tadi pengen cepet, pengen bisa ngopi, ya kan gitu kan, pengen bisa cepet kemari, pengen ngerasain duduk di sini, ya kan. Udah mulai nih, berapa episode udah mulai kurang ajar nih, udah mau pindah ini, sebelum mau kemari. Sama-sama kan ketarik juga ya. Iya. Tarik kemari. Aduh. Atau mau coba ngerasain kemari? Udah Bib. Hah? Nggak apa-apa, coba deh hari ini. Gak sama Pak Habib situ aja Bib. Tadi udah pernah ya Bib. Nanti jadi saya ceramain Habib nanti. Biar tahu rasanya. Iya, betul Bib. Apa ini Bang? Kadang orang yang perselisihan 8-20 tuh yang ini kok Apa ini? Ini cepat-cepat Bang. Oh, ada cepat-cepatan. Cepat-cepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada yang ada cepat gitu Bib. Tuh
Ada yang 7 menit ya? Ada 7 menit, nggak sampai Bib. Lebih kenceng dia dari Ronaldo Bib. Apa istilahnya? Tarawih kilat. Terlalu gila. Tarawih kilat ya, ada di sebagian tempat. Kalau mengikuti cara mereka sholat, maka para ulama sepakat itu nggak sah. Karena tidak ada tumakninah dalam sholat. Apa tuh? Tumben nanya nah. Bukan. Tumakninah keadaan kita ketika di satu rukun, semisal berdiri atau ruku harus berhenti dengan kadar subhanallah. Nah kalau itu kan nggak bisa. Boleh. Ya saya begitu. Iya, ujungnya doang. Iya. Emang harus ada penekanan ya? Iya, akhirnya nggak bisa dapat apa-apa kan. Iya. Nah, kalau begitu sholat yang benar begitu itu udah pasti nggak sah. Iya. Udah pasti nggak sah. Oleh sebab itu sholat ini kan kayak koneksinya orang ke Allah tuh, kayak orang ngobrol ke Allah. Betul, kita langsung ya. Kita kan komunikasi ke Allah, komunikasi via langsung lah, ya kan via langsung ke Allah tuh. Jadi kayak sebenarnya kalau orang yang nyari cepat nggak salah sih, daripada juga dia nggak sholat. Kadang-kadang budak sekarang kan kadang-kadang pengen nongkrong. Cuman masa iya sih kayak orang tuh pengen cepet-cepet kayak apaan sih tarawih nggak enak, cepet-cepet, aduh nggak betah. Aduh nggak enak nih tarawih lama-lama. Kayak dia nunjukin nggak betah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih ke arah situ aja sih makanya sih ada yang 8, ada yang 20. Karena 20 lebih cepat daripada yang 8, ada yang 8 lebih lama. Intinya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Ya. Bukan memperbanyak debatnya. Betul. Bukan memperbanyak nyala-nyalain orangnya. Iya, kadang kita juga pengen ada tuh Bib, kawan saya Bib, dia lebih pengen cepet-cepet puasanya habis. Ada orang yang pengen puasanya lama. Iya, biar ibadahnya kan plus. Ramadannya kan plus. Pengen cepet. Iya, ada yang pengen lama puasa supaya amal ibadah kita juga bisa. Satu orang tuh dulu ada tuh nelfon radio. Yang biasa kan radio tuh ada yang request lagi. Iya, betul, request. Mau request apa lagunya Pak? Boleh request nggak Pak? Boleh kan? Iya. Jam 2 siang. Iya. Kan? Request apa? Boleh request azan maghrib nggak? Dipercepat. Tapi jokes itu Bib dari tahun 1999 udah ada tuh. Iya, plus charging memang. Ya nggak apa-apa kalau kita ketawa berarti kan nampak kita udah bapak. Betul. Jokes bapak. Tapi ini tua Jokes bapak. Yang lebih menyakitkan tapi tidak disadari 5 orang bukan antara perdebatan 8-20 atau enggaknya Bib. Yang orang langsung kayak gini Bib. Rugi bulan puasa, nggak pernah sholat tarawih. Padahal dia kerja Bib, jaga rumah sakit, jaga parkir. Yang nggak bisa ditinggalkan memang Bib. Iya kadang-kadang dan itu mata pencarian utamanya. Sosial media ini kadang-kadang bisa ngenyakitin orang tanpa kita sadari dari status nyari dunia mulu sampai ninggalin tarawih kan. Kita ini kan kadang-kadang nggak di posisinya dia. Kita di posisi yang memang punya kecukupan segala macam. Barangkali itu ada orang yang mungkin dia security atau dia juga perawat yang harus standby ngejaga pasien. Dia nggak boleh tinggalin nih. Atau dia juga punya kerjaan yang krusial yang mencari nafkah. Terkadang dengan niatnya yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lupa nih konsep taraweh ini kan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang taraweh kemudian dengan menghina hambanya Allah nggak bakal dekat sama Allah. Jatuhnya sombong ya Bib ya? Jatuhnya sombong dong. Ya kan? Udah ngambil profesi iblis dong. Iya, Iblis di penjara dia ngambilin yang sombong sekarang nih. Iya, dia yang ngambilin. Iya, iblis bilang, "Lah tugas aku apa sekarang?" Kok udah digantiin? Sombong amat. Karena Arista ngalamin tuh Bib di malam pertama Bib. Jadi iblis. Ngalamin jadi iblis. Jadi salat tarawih di Masjid Raya Bib malam pertama Bib. Orang lain salat, Arista naikin drone, foto-foto. Rumah dia sibuk sama foto-foto. Padahal dia tugas, dia kan pemberitaan Bib. Iya. Dia itu udah tugas dari Bib. Iya, mungkin juga orang Arista ngalamin itu sih. Orang juga kayak gini, mindset orang kita masih memahami tarawih itu harus jam 8. Azan Isya itu harus tarawih, padahal nggak harus. Intinya tarawih itu waktu masuknya tarawih setelah mengerjakan sholat Isya. Ada yang lucu, terlambat. Masbuk. Langsung tarawih. Langsung tarawih. Mantap. Saya aja di sini aja tahu. Isya dulu baru tarawih. Isyanya enggak sholat, masuk langsung tarawih. Enggak Isya, entar aja siap tarawih. Tarawihnya enggak sah. Iya. Banyak orang yang ngerti nih, masalahnya kan waktu tarawih itu dengan mengerjakan sholat Isya, bukan dengan waktu Isya. Jadi kalau umpama Arista nih kerja naik drone nih di Masjid Raya, bisa tuh sholat Isya-nya jam 11, maka setelah sholat Isya lanjut bisa tarawih. Tarawih. Kapan habis tarawih?
waktu subuh. Iya. Nah, jadi waktunya panjang, bisa ngambil waktu di mana aja. Mungkin yang kerjanya limit, yang kerjanya mungkin tidak bisa terus-terusan untuk sholat, mungkin bisa dilihat pada waktu-waktu tertentu, dia bisa sholat. Iya. Nggak ada jadi masalah. Walaupun ngambil 8 Bib sendiri Bib ya. Eh, Balik lagi. Walaupun ngambil 8 boleh-boleh aja dong Bib. Iya kan waktunya kan dia karena waktunya harus kerja. Iya. Kalau dia mengambil 20 misalnya kayak orang PLN Bib, dia kan nggak boleh meninggalkan Oh, gitu. Iya kan, orang PLN ini kerjanya untuk menjaga listrik kita supaya kita lauk kita bisa panas, nasi iya, kita iya, bisa bisa panas, betul kan untuk kita sahur. memang ente suka yang panas-panas ya? Kayak demen banget sama yang panas-panas. Bayangin kalau nggak ada PLN mati tiba-tiba cep orang tadarus gimana? Memang kalau ngejawab pertanyaan dari orang yang kayak itu harus banyak rahmatnya ya. Memang banyak alasan ya. Iya. Ada satu lagi nih Bib, yang tadi Bib bilang tiba-tiba dia sholat tarawih terus, Iya. nggak ada isya. Ini satu lagi Bib yang ini Bib, sholat rawatib Bib, ataupun 2 rakaat sebelum tarawih kan ada habis sholat, habis isya. Itu kan pernah dengar derajatnya atau kayak mana tuh Bib? Karena orang kadang lompat terus habis sholat isya, duduk-duduk, orang lain kan sholat rawatib 2 rakaat. Maksudnya nggak sholat? Dia duduk. Ya, aku pernah tuh tapi entah itu Ya, kalau yang hukumnya wajib kalau atau yang jelek semua itu pernah. Iya, betul sih. Ya, langsung aja nih kan. Ya kalau yang masalah itu sebenarnya rugi ya. Badiah. Rugi ya kalau orang nggak ba'diyah gitu. Karena 2 rakaatnya rawatib itu lebih afdol daripada 20 rakaatnya tarawih. Karena kan ibadah ini kan nggak cuma tentang kualitas, tapi nggak tentang kuantitas, tapi lebih ke kualitas daripada ibadahnya. Iya. Contohnya gini nih, contohnya kita punya uang 300.000. 300.000 itu kalau dibeli kurma sukari, itu mungkin bisa dapat 3 kilo, contoh misalnya. Misalnya, kalau kurma ajwa kan lebih mahal, dapatnya sekilo. Karena kurma ajwa lebih mahal harganya. Terus ada orang bilang, maksudnya, oh rugi beli kurma sukari ajwa cuma dapat sekilo, mending sukari dong, dapat 3 kilo. Nah, orang nggak tahu tuh kurma ajwa kurma mahal. Memang kurma yang bagus. Dia beli kurma sukari 3 kilo, akhirnya kena gula. Gitu. 3 kilo ini. Makan kurma 3 kilo. DM. Ya kan? Dari menara.